Hai teman-teman, saya lagi ngopi dulu. Setelah ini saya akan berangkat ke studio Rans Entertainment untuk bertugas menjadi komentator play-by-play dalam pertandingan Konyaspor versus Rans Cilegon FC. Kita tahu bahwa Rans Cilegon FC berangkat ke Turki untuk bermain dalam dua pertandingan uji coba. Salah satunya yang pertama adalah lawan Konyaspor. Stay tune teman-teman, saya akan terus memberikan cuplikan-cuplikan dari tugas saya menjadi komentator dalam pertandingan tersebut. Oke teman-teman, saya sudah sampai di Rans Entertainment dan sebentar lagi kita akan memulai siaran langsung pertandingan antara Konyaspor versus Rans Cilegon FC ya. Kita lihat nanti bagaimana jalannya pertandingan. Saya akan memberikan cuplikan-cuplikan pada saat saya melakukan play by play, oke? Nanti umpannya maju dikit aja. Oke. Nah. Kita udah siap untuk memulai live streaming Rans Cilegon FC lawan Konyaspor bersama dengan Jebret, the one and only. Siap. Kita juga waktu itu yang terobosan di Malang. Yes, betul. Ketika kita bisa mewakili puluhan ribu yang menyaksikan secara online. Dan kali ini bukan kaleng-kaleng juga ini. Betul Ini sekali. Rans Cilegon FC baru kira-kira 5-6 bulan sudah diundang ke Turki oleh Turki Tourism Board. Betul. Dan juga tentunya bersama dengan Turkish Airlines dan bisa melangsungkan dua pertandingan di sana. Dan yang akan kita saksikan sesaat lagi adalah pertandingan yang juga sudah dinanti-nantikan tentunya yaitu menghadapi 1922 Konyaspor bersama dengan kita berdua yang akan memandu pertandingan di malam hari ini. Ini kalau bicara terobosan dulu deh. Iya. Leader yang sudah melanglang buana ya sepak bola Indonesia ini masih bisa dibilang Liga 2 baru, tapi terobosannya nggak berhenti-berhenti. Iya, artinya kan ada keseriusan dari pihak Rans Cilegon ya, bahwa mereka ingin memajukan klubnya dan juga mereka melakukan persiapan secara profesional. Artinya uji tanding juga atau uji coba yang mereka lakukan bukanlah lawan tim-tim yang istilahnya semi profesional, tapi fully profesional. Artinya memang tim ini punya target besar. Target besarnya tentu melakukan development bukan saja ke timnya tapi juga ke sepak bola Indonesia. Jadi ini adalah contoh kepada sepak bola Indonesia bahwa jika sebuah klub benar-benar dimanage secara profesional dan juga ada program yang menunjang, maka tentu kita bisa melihat bahwa program development dari klub itu akan lebih baik lagi. Dan seperti apa yang dilakukan oleh Rans, mereka ke Turki, ini kan sesuatu yang baru. Sebelumnya saya belum punya pengalaman melihat klub asal Liga 2 yang justru keluar negeri. Mereka bertanding di luar negeri dan itu juga bukan inisiatif sendiri, tapi diundang dan diundang juga secara resmi. Jadi ini saya pikir adalah sebuah keistimewaan bagi Rans Cilegon FC bahwa mereka bisa bermain di luar negeri, di Eropa, di mana Turki juga kita tahu sepak bolanya tengah berkembang pesat. Dan ini kalau bisa dibilang seperti yang untuk mempromosikan pariwisata dari Indonesia. Saya pikir artinya mereka membawa misi yang mulia ya. Yang pertama, mereka coba untuk develop tim mereka dan juga memperkenalkan klub asal Indonesia, dan yang kedua juga memperkenalkan destinasi wisata dari Indonesia, dari berbagai daerah. Nah ini saya pikir adalah sebuah kemajuan dari klub sepak bola yang juga memikirkan tentang tourism, seperti yang tadi Anda katakan, sport tourism. Jadi bukan hanya sport entertainment, tapi juga sport tourism. Jadi ini adalah dua terobosan dilakukan oleh Rans. Pertama adalah sportainment, dan kedua sekarang ini sport tourism. Ini bisa nanti akan diikuti nih, bisa jadi nih oleh klub-klub lainnya. Ini menjadi tren sepertinya. Dan saya pikir bahwa Rans Cilegon membuat sebuah tren yang justru sesuatu yang baru ya di sepak bola Indonesia. Kan sebelumnya kita belum pernah melihat persiapan klub hingga uji coba ke luar negeri. Makanya saya jadi teringat waktu saya sulit. Sekarang mereka kembali bangkit. Mereka sebelumnya bermain di Euro. Artinya memang Rans Cilegon bisa banyak belajar. Yang pertama tentu dari infrastruktur. Kita tahu infrastruktur dari klub-klub di Turki ini sangat bagus. Jadi mereka bisa melihat bagaimana infrastruktur dari klub-klub Turki ini. Padahal kita tahu bahwa klub-klub Turki itu belum sukses di Champions League atau juga di Europa League. Tapi mereka sudah membangun infrastruktur yang memadai. Dan yang kedua tentunya contoh pelatihan. Karena begitu banyak pemain-pemain muda dari Turki yang diekspor ke negara-negara Eropa lainnya. Nah itu juga bisa menjadi sebuah studi banding bagi Rans Cilegon. Bagaimana sih sebetulnya membina pemain-pemain muda, dan juga banyak pemain muda kan di Rans. Iya, dan ini yang tampaknya memang benar-benar akan menjadi sebuah tempat
yang tepat ya, bisa dikatakan demikian. Walaupun Binder waktu di calling nyangkanya akan langsung ke Turki ya. Ya, karena saya bingung, wah ini ke Turki atau di sini? Tapi nggak masalah, kita merasakan di Turki. Itu yang saya melihat bahwa mereka sering drop di babak kedua. Nah, sepertinya menjadi kendala sekarang bagi Coach Bambang Nurdiansyah adalah kekuatan fisik dari para pemainnya, artinya stamina para pemainnya, yang memang tidak bisa prima selama 90 menit. Saya pikir jika mereka sekarang keluar negeri, seharusnya bisa fokus kepada pengembangan atau penguatan fisik mereka. Karena kita tahu bahwa Liga Indonesia juga adalah liga yang sangat keras, dan mereka berada di Liga 2, di mana ambisi dari semua klub di Liga 2 adalah untuk promosi ke Liga 1. Jadi persaingannya akan lebih ketat lagi. Artinya stamina dan kesiapan fisik dari para pemain itu harus prima. Jangan sampai di awalnya mereka ngegas, tiba-tiba di babak kedua tuh mulai menurun seperti yang kita nonton lawan Arema. Di babak pertama bisa mengimbangi Arema, tapi second half sulit mereka untuk mengimbangi Arema. Makanya ini menjadi sebuah momen karena kita akan segera saja menyaksikan training match 1922 Konyaspor berhadapan dengan Rans Cilegon FC. Ini berlangsung di Saraçoğlu Spor Tesisleri di Turki tentunya. Dan untuk itu kami mengajak Anda semua, mengajak semua yang saat ini sedang menyaksikan untuk segera bergabung dan menyaksikan training match di babak yang pertama berikutnya. Adaptasi ya. Nah ini dia Samsir Alam. Ini yang kita tunggu-tunggu Valen ya. Samsir Alam yang sudah cukup lama kita tidak melihat penampilannya di atas lapangan hijau, dan dia sekarang mendapatkan kesempatan lagi untuk bermain sepak bola profesional di Rans Cilegon FC. Ada Tegar Infantri juga ditampilkan ya, dan kemudian juga Boas ini ya, Boas yang akan menjadi kapten tim. Di pertandingan yang pertama ini sekali lagi ini adalah training match 1922 Konyaspor berhadapan dengan Rans Cilegon FC. Pengalaman yang sungguh luar biasa apalagi. Nah ini dia secara line up dari 1922. Iya, yang menarik kan 1922 Konyaspor ini. Babak yang pertama sudah dimulai. Saya bersama dengan Binder Sim akan menemani kalian semua guys dalam pertandingan atau training match 1922 Konyaspor dengan jersey hitam-hitam, sementara itu Rans Cilegon FC biru putih biru, dan kita bisa melihat menyerang ke sebelah kiri, sementara itu Rans Cilegon FC menyerang ke sebelah kanan, Binder. Iya, kita lihat ya bagaimana. Walaupun ini adalah lapangan latihan ya, Valen, tapi kita lihat bagaimana lapangan latihan dipersiapkan sebagus mungkin ya, agar para pemain bisa juga bermain cantik. Kita lihat hampir saja, dan masih ada serangan lagi. Kita lihat dari 1922 Konyaspor masih mencoba untuk menanggulangi ini, tendangan jauh kembali mampu diblok. Langsung gas ini mereka ya. Iya betul, artinya koordinasi di antara para pemain Rans harus bagus ya di menit-menit awal ini. Kita lihat cukup baik tadi antisipasi dari para pemain Rans saat para pemain Konyaspor di menit-menit awal, belum juga 1 menit Valen. Mereka sudah mencoba untuk mencetak gol lebih dulu, tapi diperlukan juga ya, kita lihat bagaimana ketenangan dan juga koordinasi di antara para pemain Rans Cilegon membuat mereka bisa keluar dari tekanan awal tersebut. Ya, kita lihat kembali bagaimana para pemain dari Konyaspor ini terus dari posisinya untuk bisa mengamankan situasi. Lemparan kali ini untuk 1922 Konyaspor, pendek bola tadi tetapi bisa diantisipasi kembali. Sekarang upaya para pemain dari Rans masih terus dihalau dengan sangat tinggi oleh para pemain Konyaspor ini untuk melakukan tekanan. Iya, para pemain Konyaspor mengandalkan umpan-umpan pendek ya Valen ya. Ya, dan ini kita hampir saja berbahaya. Hasil diantisipasi, dan sekarang bola dikuasai oleh para pemain. Sudah direbut kembali kali ini. Masuk dalam kotak penalti, sempat terpleset dia sedikit beruntung, sempat tersandung sendiri. Betul, Kurniawan ya, kita lihat Kurniawan Karman tadi hampir saja tadi memberikan peluang kepada para pemain Konyaspor untuk menciptakan peluang, tapi cukup baik ya bisa keluar dari masalah tersebut. Ini dia Kurniawan Karman. Ya, pemain yang diandalkan di sektor sayap ini Valen. Benar sekali, dan sekarang kita lihat mencoba untuk bisa melewati tekanan dari para pemain dari Konyaspor. Sekarang bola bisa beralih ke sebelah kiri. Masih kembali Tegar menguasai bola. Maksudnya tadi tampak kepada Samsir, langsung mendapatkan tekanan baik menjelang menit ke-10 ini. Tapi secara pertahanan para pemain Rans begitu fokus dan juga disiplin.
Ya, sekarang kita lihat kembali para pemain dari Rans mencoba melakukan serangannya, namun kali ini kembali upaya dari Samsir berhasil terantisipasi dan kali ini ada foul sepertinya yang dilakukan oleh Samsir tadi. Ya, sedikit terlambat ya. Tadi Samsir dia coba untuk merebut bola, tapi justru melakukan pelanggaran kepada Ahmed. Memang tidak mudah juga bagi Samsir sebagai single striker. Ya. Jika dia juga tidak mendapatkan suplai bola, masih menit-menit awal masih cukup banyak waktu untuk bisa berkembang bagi Rans, tapi memang yang pertama perlu mereka atasin adalah pressure dari para pemain Konyaspor ya. Benar, kita lihat kembali lagi serangan dari sebelah kiri pertahanan. Hampir saja salah antisipasi tadi yang dilakukan, namun bola berhasil kembali diusir menuju ke tengah lapangan pertandingan. Namun lagi-lagi kita lihat Kandemir mampu mengamankan bola untuk Konyaspor. Arahkan lagi tadi bola yang dilakukan oleh Ahmed dari sebelah kanan sekarang. Serangan lagi dari pemain Konyaspor kali ini yang masih penasaran tentunya sebagai tuan rumah. Oh, gerakan berputar meliuk tadi yang kita lihat dilakukan oleh para pemain Konyaspor dengan pemain umpan cuek lagi yang dilakukan oleh pemain bernomor punggung 10 ini. Apa yang dilakukan kembali? Tendangan langsung berhasil diblok. Kembali lagi ujian didapatkan, jebret, tapi lagi-lagi blokade yang sangat baik berhasil menggagalkan serangan-serangan dari Konyaspor tadi. Lagi-lagi kita lihat si Linca yang memang sangat-sangat banyak trik yang kita lihat dari seorang Gurai, main bernomor punggung 10 ini. Ya, sudah 2 kali ya para pemain Konyaspor coba untuk melakukan shooting tapi berhasil diblok. Tentu itu menandakan bahwa para pemain Rans ini cukup baik ya dalam bermain di lini pertahanan mereka sendiri ya. Ya. Oh, masih bahaya. ada kotak penalti. Lagi-lagi berhasil diantisipasi dan kali ini kembali hasil membuat bola jauh tadi ke pinggir dan belum bukan atau tidak out. Kita lihat masih play out. Bola diarahkan ke tengah. Kembali lagi kita lihat masih berhasil direbut kembali lagi oleh 1922 Konyaspor. Serangan yang kembali dilakukan kali ini. Terlihat memang mereka juga tampak seperti ingin segera mencetak gol, Binder. Iya, dan mereka juga coba memancing para pemain Rans keluar dari posisi ya. Tapi terlihat para pemain Rans begitu baik ya dalam menjaga posisi mereka sehingga itu juga menyulitkan para pemain Konyaspor. Nah, kita lihat mereka hanya memainkan bola di lini tengah karena mereka sulit untuk melakukan pergerakan menuju ke dalam pertahanan dari Rans. Tampaknya kalau udah begini tim biasanya akan mengandalkan long ball ya, tapi para pemain Konyaspor masih bersabar. Ya. Mereka masih melakukan passing di lini tengah. Ya, long ball akhirnya. Menuju ke sebelah kanan dan sudah pertahanan dari Konyaspor, tapi dalam urusan bertahan, saya pikir cukup baik para pemain Rans itu dalam memblok upaya dari para pemain Konyaspor. Yang pertama, pada saat mereka coba untuk melakukan transisi counter. Yang kedua juga dengan memblok ya visi dari para pemain Konyaspor sehingga mereka sulit juga untuk melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Pada saat mereka mencoba untuk melakukan penetrasi juga mereka sulit lakukan itu karena para pemain Rans tidak melakukan pelanggaran atau benturan-benturan mendekati kotak penalti hanya 1 kali saja tadi. Rizky Hidayat itu juga tampaknya karena memang dia tidak bisa mengendalikan ya gerakannya sehingga dia melanggar Gurai. Tapi selain itu kita melihat para pemain Rans sangat amat disiplin di lini pertahanan dan itu juga saya pikir menjadi modal bagi Coach Bambang Nurdiansyah bahwa para pemainnya disiplin di menit-menit awal dan Rans tidak kemaskan gol di menit-menit awal tersebut pada saat tim lawan itu sudah menguasai lapangan. Dan ini sepertinya bisa jadi akan malah berbalik ketika confidence dari Konyaspor over bahkan mungkin lengah dan kemudian malah akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Rans. Ya, jika mereka lengah ya Valennya, tentu tim yang terus-menerus menyerang menguasai bola tentu mereka juga kadang-kadang bisa lengah ya, autofocus. Bahkan tadi kita akan melihat 2 kali para pemain Konyaspor ini salah melakukan passing. Itu akibat kesulitan mereka untuk mempertahankan ritme atau tempo permainan. Karena lawan tim yang disiplin bertahan, kita tahu tim-tim besar pun sulit untuk bisa memecah atau memutuskan kebuntuan tersebut. Dan yang jelas bisa kita lihat ya bagaimana skema, bagaimana kemudian juga taktikal yang dilakukan oleh sangat penting. Kedua kesebelasan dan Konyaspor tadi kita lihat sangat rapi di 10 menit awal. Kemudian setelah itu para pemain Rans lebih bisa mengantisipasi gitu. Iya, mereka sudah bisa membaca kira-kira bola ini diarahkan ke sektor sebelah mana ya oleh para pemain Konyaspor. Maka itu begitu banyak penutupan daerah yang bisa dilakukan oleh para 4 menit. Betul. Di babak yang pertama ini dan kita lihat lagi-lagi serangan yang berhasil dihalau dan diantisipasi dengan baik tadi oleh Boas. Iya, berbicara tentang cuaca yang cukup panas, ya kita belum melihat para pemain Rans ini kelelahan.
Kita belum melihat bahwa mereka ini kelelahan dalam urusan mengejar bola atau juga membangun sebuah serangan ya melalui transisi. Justru kita bisa melihat ada perbedaan nih. Berhadapan dengan Rans Cilegon FC. Kita bisa menganalisa bagaimana babak yang pertama tadi, tentunya bersama dengan Binder di sini. Ini awal saya melihat bagaimana sangat dominan dari 1922 Konyaspor. Tapi ternyata itu hanya karena tampaknya masih belum panas dalam tanda kutip, kemudian belum lepas. Setelah itu justru Rans bermain. Ya betul, memang wajar ya Valen bahwa di match pertama bermain di Eropa, para pemain Rans ini menerima tekanan yang begitu dahsyat dari para pemain Konyaspor, dan Konyaspor ini kan sebagai tuan rumah. Tentu mereka lebih nyaman bermain di lapangan mereka sendiri. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa koordinasi di antara para pemain Rans itu rapi, Valen. Di lini tengah dan juga di lini pertahanan. Memang ada masalah dalam urusan membangun serangan. Tapi seiring berjalannya waktu, tadi kita perhatikan ada beberapa serangan yang bisa dibangun secara baik dan menciptakan peluang juga bagi Rans. Siapa yang sudah mendapatkan 3 peluang ya mencetak gol. Di sini kita bisa melihat bagaimana shots on target pun Rans memiliki 3. Betul, itu dia. Dan tadi bisa dikatakan penjaga gawang kita juga sangat baik, sudah melakukan 4 penyelamatan. Betul. Ini karena dari Indonesia ya, jadi saya bilang penjaga gawang kita ya. Iya. Kan lawannya tim luar ya. Lawannya tim luar. Dan kita akan segera saja meminta Binder untuk coret-coretan di sini. Tadi bagaimana Anda menganalisa dan bagaimana analisa yang terjadi di antara para pemain tadi? Iya, Rans bermain ya. Tadi kita lihat ya, mereka bermain menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Yang saya perhatikan 5 pemain di belakang. Di belakang ya? Ya, di belakang. Tapi 5 pemain ini tidak stay on position, Valen. Saya melihat mereka naik sedikit ke lini tengah ya. Berikut juga ini. Di sini kita lihat ada beberapa pemain lagi dari Rans di tengah. Para pemain Konyaspor ini yang melakukan serangan, mereka memanfaatkan lebar lapangan. Mereka memanfaatkan lebar lapangan. Artinya apa? Jika para pemain Rans itu tetap berada di belakang, maka itu akan memberikan peluang kepada para pemain Konyaspor mendapatkan ruang. Tapi ketika para pemain Rans ini maju sedikit, saat mereka mencari daerah yang bebas, recovery dari para pemain tengah, center back sudah lebih cepat lagi untuk masuk ke dalam kotak penalti. Maka itu dari peluang-peluang yang tercipta dari Konyaspor, kita tidak melihat ada peluang yang betul-betul berbahaya mendekati ke Wahyudi, hanya 1 yang bisa diblok di garis gawang. Ya, dan sementara tadi kita lihat di sini kan bisa kita saksikan tadi ada Tegar ya. Kemudian juga ada Gamalia 11 ya. Dan juga tadi ada nomor 9 kan. Betul. Baru memberikan bola kepada Rizky itu ya. Kalau saya lihat yang hidupkan antara Samsir atau juga Tawanela. Ya, si Ramdhani ya. Ini kalau Anda melihat juga sepertinya dimanfaatkan oleh Coach Bandur ketika memang ada serangan ke sini, ada ruang di sini gitu. Itu dia. Jadi antara umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan Konyaspor atau ke sektor sebelah kanan, yang menjadi sedikit persoalan bahwa Rizky tidak punya speed seperti Ramdhani. Maka itu yang dimanfaatkan dalam transisi itu Ramdhani, yang 1 kali dia masuk dan dia melepaskan shooting yang hampir gol. Rizky juga beberapa kali masuk tapi agak sulit karena dari segi speed dia tidak secepat dari kita lihat Tawanela yang melakukan pergerakan cepat. Yang menjadi persoalan Valen adalah Syamsir Alam. Karena Syamsir Alam belum mendapatkan feeding bola. Sebagai striker tunggal dia perlu mendapatkan feeding bola yang sempurna atau kita katakan yang akurat. Jika bisa diberikan kepada Syamsir Alam, saya pikir bisa lebih banyak peluang bagi. Tapi di tengah dia sudah juga lama tidak bermain dalam kapasitas yang memang bisa dikatakan profesional. Kemudian sekarang dia sangat berjuang untuk itu. Saya pikir 40 menitnya dia masih bisa menunjukkan fisik yang lumayan kalau dari pertahanan. Betul, kalau dari segi fisik saya tidak melihat ada pemain dari Rans yang. Baiklah teman-teman, saya sudah sampai kembali di rumah dan seperti yang tadi kalian bisa melihat cuplikan pada saat saya bertugas menjadi komentator di pertandingan 1922 Konyaspor versus Rans Cilegon FC. Luar biasa. Rans Cilegon FC bisa menahan klub asal Eropa di pengalaman pertama mereka bermain di Eropa dengan skor 0-0. See you next time. Terima kasih banyak support yang kalian berikan ke channel YouTube Triple B, yaitu Bola Bung Binder. No hate, only football. Salam sepak bola.